wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan untuk hukum transportasi ya. Jadi hari Selasa lalu sudah Ibu buat 1 kali Zoom ya. Nah, ini kita buat lagi Zoom ya. Mungkin sekali Zoom juga ya. Untuk pengganti mungkin di hari Senin depan ya. Oh, Senin Ibu nggak bisa hari Selasa ya. Mungkin Selasa depan kita akan buat 2 kali Zoom juga untuk memenuhi agar kita bisa ujian tengah semester. Untuk tatap muka, apakah bisa di minggu depan? Itu kita Senin ya, masuk ya untuk hukum transportasi ya. Senin jam 9.40 ya. Ibu usahakan hadir ya untuk hari Senin depan jam 9.40 untuk perkuliahan kita tatap muka ya. Tetapi tetap di hari Selasanya ya, kalau tidak ada halangan kita tetap Zoom ya. Karena masih ada 2 kali lagi ya, 2 kali lagi yang harus Ibu penuhi untuk kehadiran ya. Jadi kehadiran kalian nggak perlu Ibu panggil satu-satu karena ini sudah Ibu record ya. Jadi Ibu sudah tahu siapa yang hadir ya kan, siapa yang belum, karena sudah terrecord di ini Ibu di apa namanya ini, di ini Zoom kita tuh ya. Oke. Jadi untuk hari ini kita cukup 1 kali Zoom dan yang akan Ibu bahas itu adalah tentang asas-asas hukum pengangkutan. Asas-asas untuk hukum pengangkutan. Nah, jadi asas-asas di dalam hukum pengangkutan itu ada beberapa asas ya yang dia merupakan landasan filosofis atau juga yang dia bersifat publik maupun umum ya, atau juga yang bersifat dia perdata maupun private ya. Nah, jadi ada beberapa asas yang perlu adik-adik ketahui terkait dengan hukum transportasi ini ya. Ada dia yang namanya asas yang bersifat publik, ada dia asas yang bersifat perdata, dan juga ada asas yang berlandaskan filosofis. Bentar ya, masih banyak temennya yang baru mau join. Oke. Nah, kita bahas ya. Bagaimana asas-asas yang dia itu bersifat publik. Nah, jadi asas bersifat publik untuk hukum transportasi ini dia ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah asas manfaat, kemudian asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan asas keselamatan penumpang. Kita bahas ya sejenak untuk beberapa asas yang bersifat publik ya. Asas yang bersifat publik. Yang pertama asas manfaat. Nah, apa itu asas manfaat? Ya, bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara. Jadi asas manfaat ini memberikan nilai yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Ya, kemudian asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa penyelenggara usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan. Jadi asas usaha bersama dan kekeluargaan ini berusaha untuk melakukan penyelenggaraan usaha pengangkutan itu yang dia itu dapat memberikan kesejahteraan ya,
atau memberikan keringanan ongkos mungkin ya, kalau kita bilangnya. Keringanan ongkos kepada masyarakat agar tidak terlalu berat dalam melakukan perjalanan-perjalanannya. Jadi dia memiliki yang namanya asas usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian asas pengangkutan lainnya adalah asas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Ini biaya tadi ya. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat tiket pesawat atau tiket bus atau kereta api itu selalu naik ya. Kalau hari-hari besar, misalnya menjelang Idul Fitri ya, atau menjelang Nataru ya, itu Ibu perhatikan naik itu sebenarnya tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu sudah sebenarnya melanggar yang namanya asas adil dan merata ini. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam hukum transportasi bahwa pengangkutan itu harus memberikan keadilan yang merata, tidak melihat kondisi, tidak melihat waktu, harus memang sesuaikanlah tarif dengan kemampuan daripada masyarakatnya. Ini tidak kadang para transportasi ini melihat peluang, ya kan? Kalau sudah hari besar atau banyak permintaan, maka mereka menaikkan penawaran. Ya, jadi tidak ada lagi asas adil dan merata seperti yang diamanahkan di dalam hukum transportasi. Nah, kemudian ada yang namanya asas keseimbangan, bahwa penyelenggara pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Jadi memang sarana dan prasarana ini harus tercukupi. Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya pesawat terbang yang jatuh, ya kan? Kemudian apa lagi kecelakaan bus, ya, atau kecelakaan misalnya truk yang banyak menabrak motor, ke trotoar, ya itu sebenarnya kenapa? Karena tidak adanya yang namanya keseimbangan di dalam perusahaan transportasi tersebut. Artinya mungkin mekaniknya yang tidak diperiksa, ya mesinnya yang tidak selalu dicek, ya kemudian juga supir yang mungkin mengantuk ketika membawa kendaraan atau banyak faktor-faktor lainnya. Jadi sebenarnya kecelakaan itu timbul tidak hanya karena human error gitu ya. Tidak hanya karena human error, tetapi banyak juga terjadi karena gangguan-gangguan teknis. Artinya pelayanan terhadap konsumen dan juga memeriksa kondisi angkutan, apalagi pesawat terbang ya, yang benar-benar kalau udah ngeblank, udah jatuh tuh pasti mati, ya kan? Kalau dia pesawat. Kalau itu tidak diberikan pengecekan yang maksimal, ya, maka itu bisa mengakibatkan apa ya, kerugian yang bukan kerugian lagi, kematian, ya. Kematian bagi para pengguna jasanya. Seperti itu. Jadi memang harus adanya keseimbangan ya antara penyelenggara pengangkutan dan juga para konsumen yang memakai. Kemudian adanya asas kepentingan umum ya. Bentar ya. Nggak ada. 20.000 anaknya. Kemudian adanya asas kepentingan umum, bahwa penyelenggara pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat yang luas. Kemudian asas keterpaduan, asas kesadaran hukum ini bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Kemudian asas percaya pada diri sendiri dan asas keselamatan penumpang.
ya, bahwa pengangkutan penumpang harus sesuai dengan asuransi kecelakaan. Jadi memang setiap kita, ya, setiap penumpang pengguna marka jalan itu ada asuransinya, ya, adik-adik. Jadi kalau misalnya kita kecelakaan, ya, kecelakaan itu ada lawannya, ya, artinya ada yang menabrak, tidak kecelakaan tunggal, maka akan ada yang namanya asuransi jasa raharja. Jadi bisa kita klaim, ya, bisa kita klaim untuk biaya pengobatan kita selama kita di rumah sakit atau perawatan berkelanjutan. Nah, juga kalau mengakibatkan kematian, maka akan ada pesangon-pesangon, ya. Akan ada uang apa namanya itu? Uang-uang ya, uang-uang kematian, ya. Sudah ada yang mati akan ada pemberian pesangon, pemberian uang duka lah, ya, uang duka yang akan diberikan oleh negara kepada para penumpangnya. Ya. Jadi memang itulah gunanya kita membayar pajak, ya. Membayar pajak kendaraan, membayar pajak lain-lainnya, ya. Jadi itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan asuransi apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan dalam ranah transportasi umum. Nah, kalaupun kita kendaraan pribadi tetap juga dapat uang asuransi yang bisa kita klaim, ya. Biasanya banyak dari jasa harja seperti itu. Nah, kemudian asas yang lainnya itu adalah asas yang bersifat perdata, ya. Asas yang bersifat perdata ini adalah konsensual, koordinatif, kemudian campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen. Jadi asas hukum transportasi yang dia itu adalah bersifat perdata adalah konsensual. Apa itu konsensual? Bahwa perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis karena dengan adanya kesepakatan para pihak dianggap sudah cukup. Namun untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah ada atau terjadi harus dibuktikan dengan atau didukung oleh adanya dokumen angkutan, misalnya karcis untuk angkutan penumpang atau surat muatan untuk angkutan barang. Jadi memang secara perdata perjanjian itu tetap ada. Makanya karcis itu perlu, ya. Walaupun itu tidak dijadikan dokumen yang harus ada. Karena kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya langsung aja kalau udah ada saksi, udah ada korban, udah ada tersangka, itu bisa diproses untuk asuransinya seperti itu, ya. Nah, kemudian koordinatif, ya. Apa itu koordinatif? Bahwa para pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang sejajar atau setara, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lainnya layaknya hubungan buruh majikan. Meskipun pengangkutan menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, dalam hal ini pengangkut bukanlah bawahan si penumpang atau pengirim barang karena perjanjian pengangkutan adalah perjanjian pemberian kekuasaan. Jadi tidak ada koordinatif, ya, sifatnya, ya. Tidak ada supir itu lebih tinggi daripada penumpang atau penumpang itu lebih tinggi dari supir atau pemilik perusahaan, tidak ada. Semuanya adalah sama, koordinatif, ya. Saling simbolisis mutualisme, ya. Saling membutuhkan, supir membutuhkan penumpang, ya, penumpang membutuhkan supir, begitu juga dengan perusahaan yang membutuhkan penumpang dan supir, gitu. Jadi tidak ada perbedaan kelas di dalam hal transportasi ini, dia bersifat koordinatif, ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, makanya kalau terjadi hal-hal yang memang merugikan, ya bisa dituntut satu sama lain, gitu, ya. Kemudian asas lainnya yaitu campuran, bahwa pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yakni perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan perjanjian dari pengiriman kepada pengangkut. Oleh karena itu, ketentuan ketiga jenis perjanjian tersebut otomatis berlaku pula pada pengangkutan kecuali bila belum ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan. Jadi ada 3 jenis perjanjian, perjanjian memberi kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan pengiriman kepada pengangkut.
Kemudian asas retensi ini bahwa pengangkutan tidak menggunakan retensi karena penggunaan hak retensi ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Dalam hal ini pengangkutan yang punya kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. Pembuktian dengan dokumen ya. Artinya dokumen ini adalah ya resi kita ya, resi kalau mengirim barang, karcis ya. Itu adalah bukti-bukti dokumen bahwasannya kita melakukan perjanjian pengangkutan dengan jasa pengangkut ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya dua jenis asas dengan turunan-turunannya ya. Asas yang bersifat publik dan asas yang bersifat private dalam hukum transportasi ya. Mungkin Ibu nggak banyak perpanjang lebar buat Ibu. Asas-asas tersebut sudah banyak mewakili ya asas-asas hukum lainnya untuk hukum transportasi. Silakan Ibu buka sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab terkait dengan asas-asas di dalam hukum transportasi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, Ibu beri kesempatan. Jadi kalaupun tidak bisa Senin Ibu datang, ya kita Zoom aja ya. Ibu Senin memang ke kampus, tapi ada banyak sekali kerjaan yang harus Ibu selesaikan. Kalau sempat Ibu masuk di jam 10, ya nanti Ibu kabari. Kalau tidak sempat mungkin kita alihkan ke online saja ya. Ya, mohon maaf sekali karena memang setelah Lebaran ini banyak tugas yang numpuk gitu. Jadi untuk mahasiswa kelas Ibu rata-rata Ibu online kan saja. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tindak pidana pula itu ya, karena kelas Ibu banyak tindak pidana ya kan. Untuk hukum transportasi ya. Silakan. Jadi di semester berapa anak-anak hukum transportasi? Semester 4, Bu. Semester 4. Belum ngambil jurusan lah kalian ya. Belum ya, konsentrasi ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Rata-rata ini kelas apa ini? Ngambil konsentrasi apa? Saya ngambil pidana, Bu. Tapi yang lain tidak tahu, Bu. Oh, pidana. Ya, kalau pidana jumpanya Ibu lah ya. Karena Ibu, konsentrasi Ibu dosen hukum pidana ya. Kalau hukum transportasi ini sebenarnya dia lebih kepada perdata. Ya. Karena dia lebih kepada perjanjian pengangkutan, perjanjian barang. Ya. Makanya diamanahkan untuk mengajarkan hukum transportasi, ya Ibu ajarkan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Oke ya, karena tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin Ibu padakan saja ya perkuliahan kita singkat, padat, jelas ya. Karena Ibu orangnya memang malas mau bertele-tele ya kan, to the point aja seperti ini gitu. Untuk melucu juga Ibu nggak bisa ya, mohon maaf sekali ya. Karena ada dosen yang pandai melucu ya, kalau Ibu nggak bisa gitu. Dia udah mengasih materi, langsung materi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusikan, kita diskusikan gitu. Dosen ini kan beda-beda ya, ada yang dia mau cerita tentang pengalamannya, ya kan, ada yang mau cerita tentang kehidupan pribadinya ya. Ada yang pandai melucu, kalau Ibu ya to the point aja, ini materi kita, ada yang mau diskusikan, kalau nggak ada ya udah gitu. Oke ya. Jadi insya Allah kita tetap Zoom di hari Selasa mungkin ya. Senin banyak kali kerjaan Ibu, jadi kita Zoom di hari Senin, jamnya mungkin sore juga lah, sore 4:30 seperti ini. Ya. Untuk tatap muka Ibu usahakan datang, kalau nggak bisa nanti ya Ibu kabari lah di grup ya. Begitu. Karena memang Senin Ibu ada di kampus, tapi belum tahu selesai nggak pekerjaan Ibu yang sudah terlalu banyak menumpuk itu karena Lebaran. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.